Siapa yang ulang tahun di bulan ini? Ayo, ayo, yang ulang tahun di bulan ini siapa? Nggak ada yang ulang tahun di bulan Maret. Beneran nggak ada. Husnul katanya. Husnul mana? Husnul kamu ulang tahun di bulan Maret. Husnul? Husnul. Husnul? Oke. Husnul. Saya nggak tahu nih. Kalian sepakat nggak kalau eh, aturan kehadiran itu juga harus dikuatkan dengan bahwa bukti hadir itu bukan hanya sekedar ada nama dan ada profil. Bahwa kalau dipanggil orang itu tandanya ada. Kalau tidak berarti tidak ada. Saya akan hitung tidak hadir. Gimana? Karena kan Sepakat, Bu. jadi nggak adil kan buat teman-teman yang udah hadir nongkrong di depan bareng saya, sementara di satu sisi ada orang lain yang cuma nampang nama selesai gitu. Kalau dipanggil tidak ada. Sepakat nggak? Maaf, Sepakat, Bu. Hmm. Husnul dari mana? Dari tadi ini saya spotlight tuh nggak bisa berarti Husnul itu tidak tadi cuman pakai profile itu ya di foto ya. Hmm. Husnulnya on cam ibu, kayaknya nge-lag. saya hadir Bu, tapi tadi awal. Hmm. Karena berapa kali kejadian dari kemarin bukan kelas Anda, kalau dipanggil orangnya tuh nggak ada. Dan itu jujur membuat saya kecewa sih. Karena berarti saya kan sudah bertoleransi, kalian nggak harus on kamera. Tapi kalau dipanggil ready, gitu kan? Karena katanya kalau on kamera entah boros kuota lah, entah kesulitan gitu ya. Boleh, saya toleransi. Tapi sepakatnya ya hadir, ada gitu ya. Oke, Husnul katanya ulang tahun. Husnul jaringannya nggak bagus gitu. Ibu katanya Husnul di rumahnya lagi mati lampu, Ibu. Jadi jaringannya jelek. Lagi mati lampu. Iya, padahal dia bisa chatting ya. Bu, saya mati lampu di sini. Kan ada fasilitas chatting juga di sini. Oke, jadi selain Husnul siapa lagi yang ulang tahun bulan Maret? Rizky? Kenapa pada nggak ada yang kenapa ngasih taunya satu-satu? Emangnya kemarin nggak ribut-ributin soal ulang tahun ya? Rizky ulang tahun juga. Oke. Sebetulnya Rizky mau jawab. Iya, saya mau bilang iya, Bu. Oke. Nah, selamat ya. Berarti untuk Rizky dan Husnul kita doakan semoga panjang umur, selalu sehat, melimpah rezekinya, rezeki yang berkah tentunya.
dan berhasil mencapai cita-cita dan harapan. Dan kita sama-sama nyanyiin lagu yuk. Selamat ulang tahun buat semua. Oke. Rizky, karena kamu ulang tahun, boleh saya dipilihkan siapa yang disuruh minta nyanyi lagu Happy Birthday? Saya yang pilih, Bu. Ya. Yang nunjuk saya aja, Bu. Salwa. Husnul, siapa yang diminta nyanyi? Berebet Husnul. Apa? Yang minta juga. Iya, Bu. Ada, Bu. Oke, berarti Reva sama Salma yuk pimpin nyanyi yuk. Happy birthday to you. Satu, mana Reva? Ya, saya spotlight Reva. Sama siapa tadi? Salwa. Yuk, pimpin lagu yuk. Ibu Tita. Oh ya, saya belum presensi. Kan lupa kan? Eh presensinya untuk kali ini mungkin siapa namanya? Hmm, PJ. Iya, Ibu. Iya, siapa yang nggak hadir hari ini? Yang belum kelihatan ada Nurul Fitriani, Mm-mm, Nabila Aprila, mm-mm. sama Kak Stevi, Bu. Oke, berarti itu saya bikin alfa dulu ya. Soalnya ini kalau nggak nanti berubah. eh Nurul, Alfiani, Nurul Alfiani, Nabila, Nurul Fitriani ya. Iya, Ibu Nurul Fitriani, Nurul Fitriani. Terus Nabila, Nabila Aprila, Nabila Aprila, Nabila Aprila, Najwa Faiza, Najwa Faiza. Kok banyak nih? Terus? sama Kak Stevi, Bu. Oke. Ya, kalau Steffi tidak di semesta. Oke, saya simpan ya. Nah, udah kesimpan dulu. Nanti kalau dia hadir, silakan dia melakukan konfirmasi pada saya. Iya, ini dia penyanyi kita siap. Yuk nyanyi Happy Birthday to You dipimpin oleh keduanya. Silakan. On mic. Salwa, Salwa. Boleh ganti-gantian baitnya bisa juga. Oh, iya, Iya, Ibu. Oke. silakan. Coba dulu, Pak. Ya, Salma. Maka, Ya, coba kamu. Aku, oke. Satu, dua, tiga. Apa? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Happy Birthday. Ya, Oh, ini. bahasa Inggris. Ya udah. Yang Happy Birthday to You? Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy
Happy birthday to you. Temennya yang ulang tahun yang happy Reva ya, Mas Alwa ya. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat para penyanyi kita. Nah, sekarang saya akan memanggil eh, siapa namanya yang lain ya, selain yang tadi ulang tahun. Ada Reva, Siti, Salwa. Saya akan tambahkan lagi Halimatus. Saya akan tambahkan lagi Hana. Saya akan tambahkan lagi Julia. Saya akan tambahkan lagi Chelsea. Ini baru 6 ya. Lalu kemudian Anita. Lalu kemudian Raz, Raz, Raina. Lalu kemudian Adisti. Lalu kemudian eh, oh, udah nggak bisa lagi ya. Paling banyak harus 9. Wah, ternyata 9 paling banyak. Berarti yang belakangan saya akan tulis di chatting ada eh, Mundi, kemudian Tiara, kemudian Julfani, kemudian ini 9 tambah 3, 12, Nur Laila. Saya punya 13 orang yang saya pilih dengan tebakan atau sulapan. Wah, ini kenapa hilang nih yang satu tadi? Siapa itu yang hilang nih? Spotlightnya hilang yang satu. Salwa jaringannya jelek Ibu katanya. Siapa itu? Salwa. Oh, Salwa. Tadi saya tulis Salwa. Ya. Dengan eh, saya mau bilang eh, sulap bahwa dari 13 mahasiswa yang saya pilih ini, saya jamin pasti akan ada minimal 2 mahasiswa berulang tahun di bulan yang sama. Ya, saya nggak milih yang 2 orang tadi karena udah tahu bulannya. Yang ini kita sekarang jadi pengen tahu kan bulan apa. Yuk mulai dari Reva. Bulan apa ulang tahunnya? Bulan September Ibu. September. Oke, berarti September baru 1 yang isi. Halimatus? November, Ibu. November 1. Hana? November, Ibu. Ah, baru sampai sini omongan saya udah bener ya. Julia? Oh iya, namanya Juli ya, bukan November ya. Kalau Juli ya Juli, kalau November namanya November katanya. Chelsea? Desember, Ibu. Desember. Nah, Desember udah ada yang ngisi. Anita? Bulan Juni Ibu. Juni akhirnya ada yang ngisi. Raina? Juni Ibu. Ah, lagi 2 tebakan saya udah benar. Adisti? Desember, Ibu. Desember lagi sudah 3 tuh tebakan saya. Yang benar Mundi? Agustus Ibu. Agustus. Nah, baru ngisi nih. Tiara? November, Ibu. November. Udah ada tadi November ya? Banyak November. Iya. Julfani? Juli, Ibu. Oh, namanya Juli. Kamu Julfaninya kenapa nggak pakai J, pakai Z ya?
Nggak tahu Ibu. Nggak jadi Juli gitu, jadi Zuli. Julpani. Nurlela? Hmm? April akhirnya ada yang ngisi. Salma? Salma, November, Bu. November. Wah, November banyak banget ternyata nih. Nah, sampai sini. Kalian pasti bisa mengaitkan kan? Kenapa saya memilih 13 mahasiswa dan saya bisa menjamin bahwa pasti akan ada minimal 2 mahasiswa lahir di bulan yang sama. Boleh ada yang mau menjelaskan kenapa hubungannya itu? Silakan. Karena misalkan 1 orang 1 bulan, Bu. Nah, ini ada 13 orang, berarti nanti bakal ada yang sama, Bu. Setidaknya 2 orang di 1 bulan yang sama. Karena betul Soleh, Soleh apa Kahfi panggilannya? Kafi, Bu, panggilannya. Ya, Kahfi. Karena berarti kalau kita punya 12 bulan, kan ini bulan kan ada 12. Iya. Kalau saya tambahkan 1, maka berarti pasti akan ada minimal yang 2 dalam bulan yang sama. Jadi saya bisa bilang itu jaminan saya, gitu. Ya Kak? Nah gitu. Oke, berarti sekarang eh sekarang kita tuh pokoknya hari ini kita banyak nyanyi aja gitu ya. Kita isi ibadah sambil juga selain ngaji, bolehlah nyanyi gitu ya. Terima kasih buat para yang ulang tahun di bulan ini. Kemudian ya, jadi saya remove. Saya mau ajak ini, ya, yang tadi kita bahas itu adalah contoh sederhana dari prinsip sarang merpati. Ulang tahun, happy birthday to you. Lalu kemudian kita akan punya bahwa kalau kalau saya cerita tentang burung, kan begini. Ini ada 9 sarang burung, ya. Maka kalau kita berpikir bahwa oh mungkin kita bisa atur satu burung satu sarang, maka kita berarti punya 9 burung bisa itu terpenuhi, ya. Ya 9 burung maksimalnya. Tapi kalau kemudian kita ingin setidaknya ada deh satu sarang ini yang 2 burung, ya berarti kita harus lebihkan 1. Ya, ini dia cari nih sama siapa nih katanya. Eh, dia bergabung karena dia akan bergabung maka berarti di sarang burung itu akan jadi dua burung. Makanya kita akan melihat bahwa ada permasalahan yang bisa kita analogkan sebagai sarang burung dan burung. Contohnya adalah tadi ulang tahun. Ulang tahun itu ibaratnya kita punya sarang burung itu adalah bulan-bulan. Dan burung-burungnya ya tadi ada Reva, ada Salwa. Itu burung-burung merpati yang pada cantik ya. Itu akan bisa jadi seperti kata Kahfi bilang dia menempati jadi apes-apesnya saya gitu ya. Ditanya semua beda-beda bulannya, nggak ada yang sama sampai orang ke-12, ya kan? Maka orang ke-13 kan mau nggak mau udah pasti akan mengisi antara ini gitu. Apa dia terus mau jawab saya sih tidak Januari Bu, saya Ramadan katanya. Nggak ada pilihannya, nggak ada ya. Nah jadi akan seperti itu. Maka kita punya formulasi sarang merpati adalah N plus 1 objek
untuk N-lokasi. Jika kita menetapkan bahwa minimal kebutuhan objek itu berapa untuk membuat N-lokasi terisi dengan syarat tertentu. Gitu. Nah, jadi contoh di sini dari jumlah 13 mahasiswa, kita bisa menjamin minimal 2 mahasiswa memiliki bulan ulang tahun yang sama. Oke. Saya lagu Pelangi. Sebelumnya omong-omong pelangi itu warnanya apa aja ya? Ayo, ada yang ingat? Magiku Ibiniu ya Bu ya. Mejiku Hibiniu. Itu singkatan tuh. Singkatan dari Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. iya. Pas ya, 7 ya. Mejiku Hibiniu. Oke, kali ini saya minta karena tadi ada Reva dan Salwa yang dipilih oleh yang ulang tahun. Kali ini saya minta Reva dan Salwa memilih 2 orang yang akan nyanyi lagu Pelangi. Silahkan. Saya pilih Kahfi, Bu. Kahfi. Kemudian ada lagi Siapa mau milih Nadia, Ibu? Nadia. Nadia, Nadia, Nadia. Oh ini dia nih Nadia. Iya, berarti saya stop share dulu. Iya. Mari kita lihat Nadia dan Kahfi bernyanyi. Tahu kan lagu Pelangi? Iya dong. Tahu Bu, tahu. Masa nggak tahu? Ayo, silahkan. Perbait lagi, Bu. Boleh terserah atur. Dari siapa, Kapi? Kapi apa? Barengan, Jadi barengan. bareng. Iya. Oh, ya udah. Satu, Ayo. dua, Apa satu. sih dulu? Oh, depannya apa? Ini yang pelangi, pelangi. Oh iya benar. Lupa. Ayo. Satu, dua, tiga. Pelangi, pelangi. Alangkah Alangkah indahmu. indahmu, merah Merah, kuning, kuning. hijau di langit yang Di langit biru. yang biru, Pelukismu pelukismu agung, agung. siapa gerangan? Siapa gerak? Pelangi, 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 ciptaan Tuhan. kita. Yeay. Bagus. Kalian bisa duet loh ternyata. Pasangan maut nih. Ngeledek aja Ibu. Iya. Oke, terima kasih buat para penyanyi Kahfi dan Nadia. Sekarang pertanyaan saya masih berkait masalah sarang burung merpati tadi. Berapa orang yang saya akan panggil kali ini untuk menjamin bahwa akan ada minimal 3 mahasiswa memilih warna pelangi yang sama. Kita punya Mejiku Hibiniu. Berarti ada, oh misalnya Kavi milih warna apa misalnya? Coba. Biru Bu. Nah, kalau Nadia? Pink, pink. Merah ya Bu adanya, merah-merah. Merah. Nah gitu. Jadi kalau diminta, kamu milih warna apa dari Mejiku Hibiniu? Nah, saya bisa menjamin bahwa minimal ada 3 mahasiswa, dia akan memilih warna yang sama. Berapa jumlah mahasiswa yang minimal harus saya panggil?
10 ya, Bu? Kahfi bilang 10. Oke. Kalau dua-dua, Bu? Ada yang bilang 22. Boleh ditulis di chatting. Kahfi 10 itu Nadia 22. Jadi biar ada jejaknya. 15, Bu. Ada Umar 15. Ada yang 10. Lalu ada yang 22. Ada yang 15. Oke. Berarti kalau gitu, sekarang kita uji coba ya. Ini minimal ya, minimal untuk menjamin. Karena ada kata-kata menjamin ini loh ya. Jadi kalau menjamin itu artinya pasti tidak akan meleset gitu. Sekarang aturan mainnya gini. Saya akan panggil pertama yang 10 orang, tetapi dia harus memilih yang tidak, yang belum dipilih gitu. Misalnya kalau yang satu udah milih merah, maka yang satu tidak boleh. Syaratnya gitu ya. Sampai akhirnya mentok, semua udah kepilih, baru boleh mulai lagi memilih warna itu. Begitu aturan mainnya. Oke? Oke. Jadi 10 orang ya. Saya akan tulis Adisti, kemudian Halimatus sudah, Reva sudah, berarti Julia belum, Umar. Sorry, udah keluar duluan. Lalu kemudian ya, sorry, baru 9. Patek hati. Lalu kemudian sorry, Lubna, kemudian Rizky, kemudian Zaki, kemudian siapa lagi itu? Shiva. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 lagi. Ada Husnu dan ada Nazwa. 10 ya. Oke. Sekarang kita akan coba 10 dulu kita explore apa yang terjadi. Tapi syaratnya seperti tadi, siapa yang udah memilih, ada kalau mendengar warna itu sudah dipilih, dia tidak boleh memilih warna itu lagi. Kita mulai dari Adisti. Saya remove dulu spotlightnya. Ya. Oke, silakan. Kita mulai dari Adisti. Saya mau milih warna biru, Bu. Biru sudah diisi. Kemudian, Julia? Ungu sudah. Umar? Merah, Bu. Merah sudah. Berarti sekarang Patek hati. Kuning, Ibu. Kuning sudah. Lubna? Jingga, Ibu. Jingga. Merah, jingga sudah. Kuning sudah. Rizky? Hijau, Bu. Hijau. Biru sudah. Satu lagi Siva? Jaki dulu. Berarti sisa nila, Ibu. Nila. Oke, karena itu semua, berarti yang lain boleh memilih warna lagi yang dari ulang lagi. Siva? Ibu maaf, sifanya ada dua, Bu. Sifat Hanif sama sifat Naila, Bu. Sifanya yang mana ya?
Oh ya, Iya. Siva ada 2. Mana ya Sivanya yang satu lagi? Oh iya, bener. Yang saya maksud Siva kamu sih sebenarnya memang. Baru nyadar saya kalau ada 2. Iya bener. A- Yang yang saya maksud Siva kamu yang tadi ngomong mana tadi tuh hilang tuh. Saya Ibu. Siva Naila ya. Saya milih warna hijau. Hijau kali ini terisi 2. Husnul, Biru, Ibu. biru terisi 2. Najwa, Ibu Nila. Nila terisi 2. Terpenuhi ketika 10? Ya. Tidak. Oke. Ungu belum Bu. Oh itu. Udah bukan. Bukannya tadi ungu ya tadi. Siapa itu milih? Oke. Artinya ketika 10 belum. Berarti kalau gitu tadi kan sudah ya. Kalian semua harus sudah mendengar kan pilihannya. Sekarang saya tambahkan lagi sesuai sarannya. Ini kan kalau 10 kita naikin lagi jadi 15. Ya, sarannya usulannya siapa? Umar. 15. Berarti saya tambahkan lagi hmm, Pia, kemudian eh, Si, kemudian Asri, itu baru 13, kemudian Putri, kemudian apa ini? Naja. Oke. Ya, tadi 10 mestinya mendengar ya. Yang terakhir Sifa Husnul Najwa. Dengar kan? Oke, sekarang saya lanjut dengan Via. Silakan memilih yang belum dipilih. Warna ungu, Ibu. Ungu? Oke. Sudah diisi ungu, Chelsea? Warna kuning, Bu. Kuning, kali ini kuning sudah 2. Asri? Jingga, Ibu. Jingga sudah 2 sekarang. Putri? Nila, Ibu. Nila. Semua udah 2 sekarang? Sudah ya? Maaf, Sudah 2. Berarti Naja, oh ini N-nya naik ke atas ya Najanya jadi begini, jadi aja. Naja berarti sekarang memilih satu warna dari mulai lagi. Merah, Ibu. Merah. Nah, kan jadi gitu. Saya sekarang yang kedua ini saya ilustrasikan seapes-apesnya ya, saya ya ketika saya manggil ternyata eh, di 7 orang pertama warnanya beda-beda. Maka berarti 3 orang berikutnya kalau 10 dia juga bisa jadi beda-beda lagi. Akibatnya maka kita hanya memperoleh beberapa warna, mungkin 3 warna, mestinya kalau 10 ya, yang dipilih oleh 2 orang. Maka ketika kita pilih itu 14 misalnya, bisa jadi maka semua memilih warna yang eh, di rombongan 7 orang kedua gitu, memilih warna yang berbeda-beda, bisa jadi semua berarti akan 2-2 warna itu. Maka untuk menjamin bahwa kita akan memperoleh minimal 3 mahasiswa, maka saya seharusnya memanggil minimal 15 mahasiswa. Ya. Jadi tantangannya memang minimal yang dipanggil bukan sebanyak-banyaknya. Dua-dua memenuhi bisa, tapi tidak minimal dua-dua. Ya. Nah, jadi minimal itu
menjadi tantangannya di sini gitu, jumlah minimal itu. Oke. Ya, jadi di sini kita punya, sorry, kondisi bahwa ada beberapa kondisi yang ternyata sarangnya tuh cuman 7 ya kalau di kasus ini, ya. Berapa jumlah burung yang bisa mengisi sarang itu ketika kita menjamin bahwa akan ada satu sarang yang terisi 3. Maka ketika kita memilih 3 yang akan memilih warna yang menjamin warna yang sama, kita bayangkan bahwa 14 orang pertama tuh akan mengisi seperti ini gitu. Kemungkinan yang paling pahitnya. Jadi 2 sehingga kalau begitu apa yang kemudian membuatnya menjadi ini kan 14, maka tinggal ditambahkan 1. Berarti di sini akan ada sebuah konstanta K yang akan mengalihkan objeknya lalu ditambah 1. Maka berarti kalau kita cuman butuh kita punya 7 objek lalu kita ada pertanyaan minimal 2, maka kita tinggal cukup 1 kali ditambah 1 kali objek ditambah 1. Ya. Tapi kalau ternyata minimal 3, berarti 3 ini kita kurangin 1 dulu berarti 2. Kan tadi kalau 2 jadi 1. Kalau 3 jadi 2. Berarti kalau 5, minimal 5 mahasiswa, berapa saya harus memanggil? 29 ya, Bu? 29 ya, Bu? Minimal 29, Bu. 29. Seperti itu. Mudah ya? Iya. Sarang burung itu mudah. Kalau kita mencoba memahami alurnya itu secara sederhana dulu gitu ya. Oke. Sekarang kita akan coba melihat pada konteks konsepnya. Ya. Jadi ini semua adalah bagian dari kombinatorika. Saya ajak ke bawah dulu karena saya mulainya dari sarang burung dulu. Ya. Jadi intinya prinsip sarang burung itu bunyinya adalah bahwa jika N+1 atau lebih merpati ditempatkan pada N sarang, maka paling tidak satu sarang terdiri dari lebih dari 1 ekor merpati. Jadi kita boleh menuliskan lebih dari 1 atau minimal 2 gitu ya, boleh. Ilustrasi tadi saya rasa sudah cukup jelas, bisa ditangkap. Kalian juga udah menjawabnya sendiri. Dan ketika kemudian kita punya punya keadaan di mana itu lebih banyak lagi dari 1 ya yang kita akan minta mengisi sarangnya, maka kita akan menggunakan KN+1 formulasinya untuk meminta lebih dari merpati dengan K bilangan bulat positif ya. Nah, ditempatkan pada N sarang. Nah, ketika berarti pertanyaannya paling tidak satu sarang terisi K+1. Nah, K inilah yang kalau ini diminta 3, maka K+1-nya berarti berapa yang menghasilkan 3, maka K-nya jadi 2 kalau kasus tadi ya. Terus bisa direpresentasikan dengan model kalau M objek ditempatkan ke N lokasi dan kita berharap paling sedikit satu lokasi akan memuat sedikitnya M objek dibagi N lokasi dengan menggunakan fungsi
ceiling, di mana fungsi ceiling itu menunjukkan bahwa bilangan hasilnya kalau pecahan dia akan mengambil ke bilangan bulat terdekatnya, yang di atas maksudnya. Bilangan bulat terbesar tapi terdekat. Nah gitu. Nah ini jadi kasus yang tadi kalian lakukan. Nah sekarang saya akan mengajak bahwa kombinatorika itu intinya yang tadi itu hanyalah salah satu bagian kecil dari kombinatorika yang menunjukkan bahwa kombinatorika itu idenya adalah bagaimana kita bisa menghitung atau menganalisis kemungkinan ya objek-objek yang berbeda ini ditempatkan. Kira-kira begitu ya. Jadi ditempatkan atau dipilih gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi itu hakikatnya kombinatorika. Nah, sekarang ada pondasi besar dari kombinatorika itu sebelum kalian pasti sudah mengenal atau mendengar yang namanya permutasi, kombinasi. Tapi sebelum menuju ke sana, ada pondasi yang harus kita kuasai lebih dahulu, yaitu teknik perhitungan, penjumlahan, dan perkalian. Jadi sebenarnya secara umum, secara garis besar kenapa kita mempelajari kombinatorika ini adalah untuk kita bisa melakukan perhitungan kemungkinan-kemungkinan itu tanpa harus melakukan pemetaan satu persatu. Nah, kayak tadi, kalau kita bikin satu persatu kan berarti, oh yang milih Februari kita tempatin satu, yang milih Maret kita tempatin satu baru mulai lagi baru ya kalau model enumerasi. Tapi itu mungkin bisa enak aja kalau datanya sedikit. Tapi begitu datanya banyak, tentu melakukan enumerasi adalah pekerjaan yang boros waktu ya. Akibatnya memang kita harus menguasai prinsip kombinatorika ini supaya kita bisa menyajikan perolehan data tetapi dengan penghematan waktu dalam cara menentukannya gitu ya. Nah, kita mulai dari teknik perhitungan. Nah, ini memang menjadi paling dasar dari kombinatorika yaitu untuk melakukan perhitungan dan pengolahan data secara diskrit ya. Jadi intinya kalau diskrit itu sendiri kan sebetulnya akan menghitung jumlah kemungkinan hasil dari satu kejadian itu ya, yang melibatkan objek-objek diskrit ya, atau menganalisis struktur dan hubungan antar objek diskrit. Nah itu nanti mungkin di graf itu ya kita akan melihat struktur dan hubungan. Dan akhirnya semua informasi itu adalah untuk membuat keputusan yang kita ambil lebih tepat dan akurat gitu ya. Ada cerita contoh satu ya. Kalian kan kemarin waktu awal kuliah sibuk ngisi KRS dong. Nah, tapi ini memang mungkin cara pemilihan KRS-nya agak berbeda nih, karena di sini kasusnya agak diputar sedikit, disesuaikan dengan kebutuhan untuk memahami teknik perhitungan. Kalian PA-nya siapa? Bu Dedek, Bu. Bu Dedek, Bu. Semuanya Bu Dedek. Hebat ya. Oke. Nah sekarang, jadi gini. Jadi kalian itu ceritanya bimbingan KRS, lalu kemudian ada tawaran-tawaran mata kuliah yang ada. Ada 4 untuk matematika, ini berbeda-beda semua mata kuliahnya. Lalu 3 untuk bidang ilmu. Ada pertanyaan. Berapa banyak mahasiswa harus memilih satu mata kuliah dari setiap bidang ilmu yang ditawarkan? Nah, jadi dari
matematika 1, dari pendidikan 1, dari ilmu agama 1. Berapa banyak caranya? Lalu ada lagi pertanyaan, berapa banyak cara mahasiswa untuk memilih kalau hanya diminta dari seluruh mata kuliah yang ditawarkan cukup 1 mata kuliah aja. Nah, ini kan berbeda ya. Yang satu, saya memilih 1 dari semua pilihan yang tersedia. Sementara kalau yang A, itu saya memilih 1 dari setiap bagian yang ada 3 yang berbeda di sini, matematika, pendidikan, dan agama. Berarti saya akan menghasilkan kalau saya melakukan itu, berapa mata kuliah yang saya akan keluarkan. Kalau saya mengikuti aturan yang pertanyaan yang A ini. Berapa mata kuliah yang akan jadi dihasilkan? Nggak tahu atau nggak paham pertanyaan saya? Sebentar ya, kayaknya ada tamu nih. Ya, maaf. Jadi kalau bayangkan hasilnya ya. Jadi kalau di sini ketika memilih 1 mata kuliah dari setiap bidang ilmu yang ditawarkan, mahasiswa itu akan menghasilkan berapa mata kuliah dari instruksi yang A. Berarti satu mahasiswa 3 mata kuliah ya, Bu? Iya. Kalau yang B 1. 1. Ini yang harus kita pegang. Yang utama dulu ya, yang kita pegang. Bahwa kalau instruksi pertanyaan ini, dia akan menghasilkan 3 mata kuliah, karena kan berarti dia harus memilih 1 dari matematika, 1 dari pendidikan, dan 1 dari agama. Sementara kalau yang ini 1 mata kuliah, karena yang diminta hanya 1 dari mata kuliah yang ditawarkan. Nah, itu yang kita pegang dulu untuk melihat outputnya akan jadi berapa sih gitu. Dari sini baru kita akan mulai berpikir, oh berarti kan di sini kita punya M-nya ada 4, berarti M1, M2, M3, M4 gitu ya. Lalu ini berarti 4. Lalu kalau P-nya P1, P2, P3 ya karena ada 3. Lalu kemudian A1, A2 berarti ada 2. Ya kan? Berarti kan kita akan coba menganalisis kebutuhan hasilnya apa, lalu prosesnya akan bagaimana untuk melanjutkan pertanyaan sebetulnya
berapa banyak cara mahasiswa bisa memilih sehingga hasilnya yang A, 3 mata kuliah sesuai dengan aturannya, dan yang B, 1 mata kuliah dari yang ditawarkan. Gitu, ya. Nah, disinilah letaknya kemudian. Kalau kita menghasilkan 3 mata kuliah, sebenarnya kalau kita menggunakan diagram pohon, kita ada diagram pohon juga di bawah, jadi saya nggak akan jelasin lagi diagram pohon setelah ini. Berarti anggap kita punya M1, ini di mana ya yang bisa lebih luas tulisannya? Oh, di sini nih mungkin. Nah, ini di sini deh. Ini saya bersihin dulu. Berarti kalau kita punya M1, M2, wah ini sempit. M1, M2, M3, M4. Lalu kita punya P1, P2, P3. Lalu kita punya A1, A2. Maka berarti bisa jadi seorang mahasiswa yang A akan memilihnya begini, M1, P1, A1. Jadi keluarannya adalah M1, P1, A1. Bisa jadi dia memilih juga dengan yang berbeda. Begini, ini kan sudah beda. Bahwa ini ada M1, P1, ini A2. Sudah beda. Lalu bisa juga dia memilih yang beda lagi. Bahwa ada M2, P1, ini berarti dari sini M2, P1, A1. Lalu bisa juga M2, P1, A3. A3, A2. Akibatnya, berapa banyak kemungkinan mahasiswa bisa memilih itu kalau kita lihat dengan pohon akan jadi begini ya, dengan pohon diagram pohon maksud saya. Kita akan lihat akan begini ya, akan jadi cukup banyak prosesnya. Nah, begini ya. Nah, gitu ya kurang lebih. Nah, berarti akibatnya maka sebetulnya intinya ini akan memenuhi konteks ini. Bahwa 4 itu akan dipasangkan dengan 3 dikali, berarti akan dipasangkan lagi dengan 2 pilihan, dikali lagi, maka hasilnya adalah 24. Begitu. Nah, sementara kalau kita memilih 1 mata kuliah, kan berarti kalau yang tersedia 4, lalu 3, lalu 2, ya tinggal kita jumlahkan. Sehingga akhirnya mahasiswa bisa memilih 9 mata kuliah yang ditawarkan itu. Jadi cara mahasiswa bisa memilih ada 9 cara. Misalnya, oh saya milih M1 saja, saya milih P1 saja, oh saya milih A2 saja. Dan itu semua saja tadi jumlahnya ada 9 cara memilih. Nah itu ya. Jadi ketika kita mau memahami konteks kapan kita menggunakan perkalian dan penjumlahan, yang harus kita bayangkan lebih dahulu hasilnya ini keluarannya akan berapa. Kalau objeknya 1, sudah pasti akan jadi penjumlahan. Tapi ketika objeknya bisa lebih dari 1 ya cukup banyak, lebih dari 1, pasti ini harus menggunakan perkalian karena potensi pilihannya akan lebih beragam. Ya. Sekarang kita langsung masuk pada konsep prinsip perkalian dan penjumlahan. Untuk prinsip perkalian, maka kita akan menggunakan sebuah dengan apa namanya secara teori kita bercerita bahwa ini sedang menceritakan langkah-langkah kita, ya. Maka contoh yang tadi ketika kita diminta untuk
menghasilkan satu mata kuliah dari setiap bidang ilmu, berarti sebetulnya ketika bidang ilmunya ada 3, maka berarti kita sedang menghadapi masalah 3 langkah, gitu ya. Jadi gini, secara teoritisnya mengatakan, jadi kalau langkah pertama ada P cara, langkah kedua ada Q cara, maka prinsip perkalian akan menggunakan logika dan jadi langkah pertama dan langkah kedua itu adalah hasil. Jadi tidak akan memilih salah satu. Jadi dua-duanya akan menjadi hasil. Ketika kita menggunakan logika dan atau konjungsi, maka kita menggunakan kemungkinan P dot Q atau P dikali Q. Jadi langkah 1 terdapat N1 cara. Jadi contoh, tadi kan kita bilang bahwa kita punya output akan 3 mata kuliah, maka langkah 1 kita misalnya adalah bidang ilmu matematika. Pilihannya ada 4. Maka kita bisa bilang langkah 1 kita 4 cara. Lalu langkah 2. Langkah 2 itu misalnya kita tadi bidang ilmu kependidikan, kita punya pilihan, 3 pilihan, maka kita bisa bilang langkah 2 kita adalah 3 cara. Lalu kemudian ketika ilmu agama 2 pilihan, langkah ketiga kita 2 cara. Dan akhirnya formulasinya untuk menghasilkan apa yang menjadi berapa banyak cara kemungkinan adalah seperti ini. Dikali. Jadi kalau langkahnya sampai T, maka akan terdapat NT cara. NT bukan aneh ya. Nah, gitu. Nah, ini jadinya dikali ya. Ini sebetulnya sangat mudah kita lihat bahwa ini adalah representasi dari produk kartesius ya. Jadi dua himpunan A dan B ketika itu dihasilkan, maka kita cukup mengali dari masing-masing kardinalitas himpunannya, banyaknya anggota dari himpunan. Nah, sekarang kita punya contoh lain nih, yaitu sistem komputer dengan password. Kalau ditanya di kelas ini yang tidak pernah bikin password, rasanya nggak masuk akal kan? Pasti punya dong. Misalnya kalian punya Instagram, awalnya pasti kalian akan diminta password, bikin password. Atau punya email, awalnya pasti diminta bikin password. Ya, dan banyak lagi ya medsos lain semua pakai password ya karena untuk keamanan. Maka pertanyaannya, jika ada satu sistem komputer, dia menggunakan sistem passwordnya itu 4 digit bilangan, 4 digit bilangan. Maka berapa banyak password yang mungkin bisa dibuat? Berapa banyak password yang mungkin bisa yang pasti bisa dibuat dari 4 digit bilangan? Siapa yang mau jawab? Ibu, saya mau nyoba jawab, boleh nggak? Boleh? 10.000 bukan, Bu? 10.000 dari mana? Kan angka itu ada 0 sampai 9, totalnya ada 10 angka, sedangkan komputer hanya ada 4 digit. Di, eh, jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10, karena nggak ada aturan kalau misalnya setelah angka pertama, angka keduanya nggak boleh dipakai lagi. Ya, jadi kalau kita menggunakan model langkah, kira-kira gimana? Langkah 1 berapa cara? Langkah 1 10 cara. Mhm. Langkah kedua 10 cara, langkah ketiga 10 cara, langkah keempat 10 cara. Jadi 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10, jadi 10.000. Ya, jadi
yang kita di sini sebetulnya sudah dikasih petunjuk. Ya, makasih Pak Hati. Bahwa output kita itu 4 digit bilangan. Nah, jadi kan pertanyaan yang tadi itu bukan hanya sekedar memikirkan objek pilihannya ada berapa, tapi kemudian antar objek itu harus diapain? Ditambah apa dikali, kan gitu. Karena ini 4 digit bilangan, 1, 2, 3, 4. Dan keluarannya pasti akan 4 juga dong. Keluarannya yang hasil kita mengolah itu pasti 1 password dengan terdiri dari 4, maka berarti 4 dong. Berarti tidak 1. Dari situ aja kita sudah bisa pegang bahwa oh ini pasti harusnya perkalian. Ya kan? Karena di sini pilihannya kan kita punya bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9, maka ini ada 10. Ya. Begitupun di sini ketika di sini diminta untuk apa namanya? Mengisi lagi kan password kan nggak ada larangan ya bahwa oh ini harus yang tadi udah dipakai misalnya di sini memilih angka 3, maka angka 3-nya nggak boleh lagi gitu ya kan. Ini 3 nggak boleh lagi, nggak ada aturan itu kan, jadi boleh aja dia ngisi passwordnya jadi 3 lagi gitu ya, sehingga pilihan yang di sini sebetulnya tetap 10 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Ini juga 10, ini juga 10. Lalu hubungan mereka adalah perkalian. Ya, sehingga jadi 10.000 ya. Uraian itu ada di bawah sebenarnya. Ya, ini dia. Karena masing-masing langkahnya. Ya. Lalu kemudian, sampai sini bisa dipahami ya. Ya. Lalu kemudian untuk penjumlahan. Penjumlahan berbeda sedikit dengan yang tadi adalah atau. Artinya ketika atau, maka kalau kita punya langkah pertama, lalu kita punya langkah kedua, yang kita mau pilih itu hanya salah satunya gitu. Ya, itulah kenapa pakai atau. Dan dalam proses operasinya maka akan menjadi penjumlahan dari dua langkah tadi, dari berapa banyak cara dua langkah tadi. Di kasus tadi kita punya sebetulnya bidang ilmunya ada 3. Tetapi yang diminta hanya 1 mata kuliah dari semua yang ditawarkan. Misalnya pun bidang ilmu matematika punya 4 pilihan atau 4 cara, lalu pendidikan 3 cara, dan agama 2 cara, maka di sini tetap kita hanya memilih 1 aja, akibatnya tinggal ya sudah dari 4 ditambah 3 tambah 2 itulah akan menjadi banyaknya cara kita bisa memilih ya. Seperti itu. Jadi kayak konsep gabungan ya yang menjumlahkan koordinatas A dan B. Contohnya seperti ini. Di suatu perguruan tinggi akan dilakukan pemilihan ketua himpunan mahasiswa. Kalian udah ya melakukan itu? Udah ya? Kapan itu kemarin dilaksanakan? Kalau nggak salah wakilnya Jaki katanya. Bener, Bu. Iya, jadi kapan itu dipilihnya itu pelaksanaan itu? Januari ya? Kemarin sih Desember akhir kalau nggak salah deh, Bu. Oh, Desember. Nah, jadi kalau ini jurusan matematika tidak di UIN Jakarta tapi di suatu universitas lain. Jadi mahasiswanya itu ada semester 2 99, lalu semester 4 jumlahnya 103, lalu semester 6 112 dan semester 8 120. Kemudian dibikin aturan yang boleh dipilih hanya semester 4 dan semester 6 sebagai ketua himpunan. Kalian punya aturan gitu nggak? Boleh dipilih mana aja ya? Iya, Bu. Kalau yang semester 2 kayaknya nggak bisa deh, Bu. Jadi Nggak semester bisa. 4 sama 6. Yang 8 juga nggak bisa kan? Oh iya, 8 nggak bisa, Bu.
Nah, iya, berarti benar kan aturan ini? Iya. Jadi sekarang pertanyaannya, berapa banyak kita bisa memilih ketua himpunan dari kondisi ini? Ketua himpunan itu biasanya berapa orang? Satu kan mestinya. Satu Bu ketua. Ya, satu mestinya. Jadi nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, karena yang namanya ketua itu satu. Jikapun nanti dipasangin dengan wakil, ya itu wakil bukan ketua. Nah, iya, berapa banyak kita punya cara memilih? Berapa banyak? 215 bukan, Bu. Iya, 215 ya. Karena semester 4, 103, langkah satunya semester 4, 103 cara. Langkah duanya semester 6, 112 cara. Dijumlah 215. Kalau aturan 4 dan 6-nya ditiadakan, artinya semua mahasiswa boleh dipilih, maka jadi berapa? Berapa banyak cara? Kita memilih. 434 ya, Bu. 434 ya, Bu. Iya, karena totalnya semua ya. Artinya orang itu bisa aja memilih dirinya sendiri juga gitu kan. Di sini. Ya. Seperti itu. Jadi jadi lebih sederhana kan ditangkap bahwa oh kalau penjumlahan maka outputnya itu harusnya objeknya satu hasilnya gitu. Tapi kalau perkalian objeknya akan lebih dari satu. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi ilustrasi diagram pohon sudah disampaikan sambil saya menjelaskan yang tadi. Oke, untuk lebih mendalami eh, konteks tadi, saya mau ajak untuk bermain peran. Terakhir ini adalah Kahfi dan Nadia Ibu. siapa? Nadia. Sorry, maaf, saya lupa. Kahfi, silakan dipilihkan pada saya sama Nadia seorang satu. Dua orang yang akan ikut sama saya untuk bermain peran. Saya pilih Umar Ibu. Umar. Oke, terus Nadia, Mundi deh, Bu. Ada nggak Mundi? Mundi. Mundi harus ada dong, masa nggak ada? Ibu, Mundi, mohon maaf, Ibu. kenapa mohon maaf? Jaringan kan di rumah saya mati lampu, Bu. Nah, baterai saya itu lowbat banget, Bu. Jadi kalau untuk on cam sama on mic itu bener-bener nge-lag parah, Bu. Sekarang Hmm. baterai saya udah 10%, Bu. Oh Jadi gitu. agak kurang bisa ngikutin, iya, Ibu. Tapi kalau dengerin doang bisa, Ibu. Oke, dikoreksi katanya Nadia. Ya, maaf, Ibu. Maaf, Nadia. Gak apa-apa, maaf ya Mundi. Siapa ya? Nita deh, Nita. Anita ya, Anita ya. Oke, mana Anita? Iya, Ibu. Oke. Nah, tapi saya juga butuh satu orang lagi. Mungkin tidak ada di dalam teks, tapi dia harus improve yang bisa jadi polisi. Siapa pilihkan pada saya? Umar, kira-kira siapa yang bisa? Kayaknya cocok nih jadi polisi. Jaki, Bu, boleh, Bu. Jaki. Oh, Jaki itu bukan cuma cocok jadi wakil himpunan nih ya, cocok juga jadi polisi ya.
Oke, Jaki, mana Jaki? Anita, mana Jaki? Jakinya hilang. Oh, ini dia. Ya, Jaki nggak ada Hadir, Bu, teks. hadir, hadir. Ya, Jaki nggak ada teksnya, tapi kamu improve sendiri ya sebagai polisi. Bagaimana caranya? eh Berikut kisahnya. Saya jadi dalangnya. Iya, kisah perampokan di toko emas. Iya, jadi nanti tepuk tangan dulu untuk Jaki yang akan berperan sebagai polisi. Lalu Umar berperan sebagai Jeff dan Anita berperan sebagai Tiff. Iya. Iya, kisahnya adalah Sabtu sore itu Jeff dan Tiff sedang berjalan-jalan di dekat toko emas yang ternyata baru saja terjadi perampokan. Perampok lari dengan menggunakan mobil sedan biru merek BMW. Sebagai saksi yang berada pada tempat kejadian, Jeff dan Tip dimintai keterangan oleh polisi bahwa selain ciri-ciri perampok, mereka juga diminta untuk mengingat kembali nomor plat mobil perampok digunakan. Silakan Pak Polisi, boleh improve-nya gimana caranya untuk mengintegrasi Jeff dan Tip. Silakan. Baik saudara yang maaf Bu, serak. Oke. Baik saudara yang ada di kejadian, katanya di bank ini terjadi perampokan dan saudara melihatnya. Perampok itu ciri-cirinya seperti apa, menggunakan apa saat mengambil barang untuk dibawa pergi. Dan kira-kira mukanya itu ketahuan nggak nih apa dia menggunakan masker agar dia tidak terlihat? Gimana saudara? Wah, improve-nya banyak nih. Berarti si Jeff maupun Tip harus improve juga. Selain kata kunci ini. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya ya Bu, Jeff ya Bu. Ya, Ini baca teksnya dulu ya Bu, yang ini atau gimana Bu? jawab juga pertanyaannya Pak Polisi. Ciri orangnya baru kemudian tag ini harus dibaca. Baik Pak, lapor. Seingat saya sih untuk ciri-cirinya itu bule Pak. Rambutnya pirang, tingginya sekitaran 170 cm Pak. Kalau untuk bajunya mengenakan kaos turtleneck hitam Pak. Kejadiannya cepat sekali Pak. Saya tidak begitu melihat dengan jelas. Digit kedua pada huruf plat nomor mobil kalau tidak salah 0 mungkin Ki Pak. Sedangkan digit terakhir Huruf jika apa? tidak Nol. angka Astagfirullahaladzim, maaf Bu. Ulangi yang itu. Baik Pak, baik Bu. Digit kedua pada huruf plat nomor mobil kalau tidak Oh, astagfirullahaladzim Bu. Kalau tidak mungkin Ki Pak. Sedangkan digit terakhir jika tidak salah angka 3 mungkin 8 Pak. Itu sih informasi dari saya Pak. Terima kasih. Sudah Bu. iya. Makasih Jeff. Tiff, Oke Pak, kalau saya ingat-ingat mungkin memakai baju tangan panjang dan celana jeans ya mungkin Pak. Tapi saya yakin
Betul, bahwa digit pertama plat untuk digit angkanya itu angka 7, Pak. Tapi maaf, saya tidak yakin pada digit huruf plat pertama plat antara huruf C atau G, begitu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Polisi, gimana komentarnya? Oke, terima kasih para saudara. Berarti sudah ketahuan bahwasannya eh, nomor digit pada plat mobil itu sudah jelas. Dari saudara Jeff itu sudah mengatakan bahwasannya plat nomor mobil kalau tidak salah O mungkin Ki di huruf kedua ya, huruf kedua. Dan sedangkan huruf akhirnya itu di angka 3 mungkin 8 dan TIF. Dan saudara yang kedua itu digit awalnya adalah angka 7 tapi kurang tahu jelas ya. Dan huruf pertama plat nomornya adalah huruf C atau G. Oke, terima kasih para saudara. Berarti sudah cukup sekian interogasinya. Terima kasih. Jadi plat mobilnya itu terdiri dari 2 digit huruf. Jadi yang ini nih huruf, lalu 4 digit angka ya. Nah gitu. Berapa banyak polisi akan memeriksa plat mobil yang menjadi petunjuk dari kesaksian Jeb dan Tip? Jika tidak ada petunjuk Jeb dan Tip, itu juga boleh jadi pertanyaan untuk membandingkan berapa banyak hematnya kita nanti ya. Oke. Sekarang dari pertanyaan itu berapa banyak kira-kira kita akan polisi melanjutkan pemeriksaan terhadap plat nomor mobil itu. Delapan ratus Bu ya? Ada Ajis menjawab 800.
Ada lagi yang lain? Tolong ditulis Mas Ajis di chatting biar gak ada jejaknya. Yang lain ada? Boleh kita kasih, kalau nggak ada kita kasih kesempatan Ajis ini beneran nggak ada yang lain. Ya sudah, berarti saya kasih kesempatan Ajis untuk menjelaskan boleh dengan ini ya, dengan catatan-catatan ya. Kamu mau, oke. Oh ya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk para pemain. Ya, saya hilangkan dulu spotlightnya semua. Ya, ya silakan Mas Ajis. Mau menjelaskannya dengan apa? Pakai whiteboard atau share screen atau apa? Mas Ajis tuh mute loh itu. Saya pakai pakai whiteboard boleh Bu? Soalnya saya nggak nyoret-nyoret. Oke. Ya, boleh sambil nulis sambil jelasin boleh. Eh, Tadi kan plat nomor mobil kan terdiri dari 2 huruf dan diikuti nama 4 angka Bu ya. Ya, Dari informasi dari Jeff, huruf kedua dari plat nomor itu ada 2 kemungkinan, antara O atau enggak Ki. Dua kemungkinan antara O atau Ki. Nah, kemudian informasi dari TIF di huruf itu di huruf pertama itu eh, antara C atau G tadi kalau nggak salah. Ini berarti huruf kedua. Ini huruf pertama. Ada 2 kemungkinan juga antara C atau enggak G. C atau G. Nah, berarti kemungkinan di huruf itu ada 4 kemungkinan, yaitu 2 dikali 2. 2 dikali 2 kemungkinan. Sama dengan 4 kemungkinan. Nah, kemudian lanjut setelah 2 digit huruf diikuti 4 digit angka. Nah, di angka tadi informasi dari Jeff di digit angka terakhir itu angka 3 atau 8. Jadi angka terakhir, anggaplah angka keempat, itu antara 3 sama 8. 3 atau 8. Nah, informasi dari TIF, dia tahu nih kalau angkanya itu udah pasti angka 7. Berarti kemungkinannya 1 doang, yang angka pertamanya. Nah, 1, 1.
yaitu 7. Nah, berarti kan masih ada angka kedua sama angka ketiga ya. Nah, angka kedua sama angka ketiga ini masih buntu, masih belum diketahui angkanya. Berarti masih ada 10 cara, karena angka itu ada 10. Berarti A2, A3, itu 10. Kemungkinan dari angka ini, kalau dikali 10, sama dengan 200 kemungkinan. Nah, jika digabungkan digit huruf sama digit angkanya, dia akan menghasilkan 800 kemungkinan. Jadi, menurut informasi dari Jeff sama Tiff, polisi dapat mempermudah nih. Jadi, hanya 800 plat nomor aja yang diperiksa, begitu Bu. Iya. Sebelum kita melihat, mungkin akan kaget kalau ternyata tidak ada bantuan CEP dan TIP. Tapi yang pertama di sini yang saya pengen kita kuatkan adalah kapan kita menggunakan perkalian dan penjumlahan. Di kasus ini, kita akhirnya memang akan menggunakan perkalian semua ya. Karena apa? Toh produk hasil akhirnya itu adalah 6 digit, ya kan? 2 huruf dan 2 angka. Meskipun cara kerja Ajis adalah memilah dulu yang huruf, akhir produk huruf ada berapa? Kan ada 2. Artinya dia akan punya potensi antara digit ke-1 dan kedua dikali. Ya, pilihan digit ke-1 dan pilihan kedua dikali. Sehingga 2 dikali 2 jadi 4. Untuk yang angka, kita punya 4 tempat. Artinya akan keluar untuk angka itu 4. Akibatnya, semua pilihan dari masing-masing digit itu akan dikali juga. Karena ini produknya akan keluar 4 kalau untuk angka. Ketika akhirnya paket huruf dan paket angka ini akan juga jadi keluaran sebagai plat nomor yang utuh, dia juga akan jadi perkalian karena dia harus terikat satu sama lain, ya kan? Akibatnya maka dikalilah 4 dengan 200. Ya, hasilnya 800. Seandainya tidak ada bantuan dari JEP dan TIP, sebetulnya berapa banyak cara polisi memilih memeriksa plat mobil dengan aturan main 2 huruf dan 4 angka tadi? Berapa banyak cara itu? Kalau seandainya tidak ada JEP dan TIP yang memberi informasi itu, kira-kira polisi akan memeriksa berapa banyak plat nomor mobil yang pencurinya naik ke mobil kan tadi. Banyak Bu, 6.760.000 Bu. Karena Dari di mana? huruf di huruf ada 26 huruf kemungkinan. Kan di situ kan ada 2 Bu ya. Huruf 1, huruf 2, berarti 26 dikali 26. Jadi Nah, yang huruf akan ada pilihan 26, ya, yang ini juga 26. Cara kerjanya masih sama seperti tadi. Ini dikali kan gitu. Kalau yang atas, dia cukup 2 pilihannya masing-masing. Sehingga dikali jadi 4. Yang ini sebanyak itu. Belum lagi yang angka. Kita punya 10 dikali 10 dikali 10 kali 10. 10, 10, 10, 10, 10. 10. Sama tanda kerjanya ini dikali-kali-kali-kali, lalu kemudian ini juga dikali, akibatnya berapa jumlahnya? 6.760.000. Tuh, 6 juta sekian ya, pokoknya. Bayangkan. Jadi ketika ada informasi, langsung membantu sekali dengan hasil ini, kita juga bisa melihat bahwa bantuan konsep perkalian ini akan membantu langsung tahu polisi akan mengerjakan tugasnya berapa banyak gitu.
Oke, makasih Mas Ajis dan semuanya tepuk tangan. Nah, berarti kalau kita lihat bahwa sebetulnya di permasalahan kehidupan ini bahwa nggak semua masalah itu tercermin dengan oh ini akan perkalian gitu, oh ini akan penjumlahan. Karena bisa jadi itu campur. Ada saat di mana itu akan ada penjumlahan dan perkalian akan dipakai gitu bersama untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Jadi kita mungkin hanya harus lebih waspadanya di situ. Oke, sekarang saya punya kasus yang lain. Eh, Kalian di sini puasa? Insya Allah puasa, Bu. Insya Puasa Allah. dong ya, insya Allah. Nah, Masih kalau puasa, Bu? puasa itu katanya salah satu yang menaikkan pahala adalah ketika diuji dan apa mereka tetap teguh gitu dengan apa yang diniatkannya sebagai puasa. Kali ini saya ingin menguji berarti kekuatan berpuasanya dengan cara meskipun puasa-puasa saya mau ajak ke kafe. Namanya kafe ngopi yuk. Nah, itu. Jadi ini cerita seorang Indri yang pengen pergi ke kafe di dekat kampusnya. Kalau ini pasti bukan UIN karena kalau kita UIN kafe yang terdekat adalah Kopi Kenangan. Kenangan ya? Kenangan. Apa sih? Kayaknya Kopi Kenangan deh. Janji jiwa, Bu. Janji Oh, jiwa. Janji Jiwa. Saya lupa. Nah, itu ya. Ini kafe ngopi yuk. Jadi ini pasti bukan orang UIN nih si Indri. Eh, Lalu dia ingin memesan makanan dan minuman untuk dirinya dan temannya. Nah, gitu ya. Nah, begitu datang di kafe, Indri melihat menu-menunya nih. Oh, ada 8 jenis roti. Nah, jadi 8 jenis roti itu misalnya roti coklat, keju, dan seterusnya ada 8 ya. Nah, terus ada 6 jenis muffin atau muffin. Kalian senengnya manggilnya apa? Ada muffin apa muffin? Kalau saya nggak tahu dari dulu senengnya bilangnya muffin aja. Eh 6 jenis. Biasanya muffin itu kan eh, yang paling enak tuh yang pakai coko coko itu ya itu terus yang cheese nah itu juga enak atau yang strawberry wah mantap tuh. Puasa kita makin jago nih kayaknya nih kalau senang roti-rotian dan muffin-muffinan mulai kebayang tuh harumnya lagi gitu ya nggak usah kalau roti itu yang paling sering ngegoda itu roti O ya. Saya kalau jalan deket samping ada roti, oh tiba-tiba semriwing itu godaannya pengen beli aja terus. Emang godaan banget tuh roti oh. Nah, sekarang kafe ini juga menyediakan beberapa jenis minuman. Ada jus jeruk, ada coklat panas, lalu ada kopi. Kopi itu pilihannya lagi ada bisa pahit, bisa manis. Kalau kalau pahit itu biasanya disebut black coffee ya. Terus ada manis, ada juga yang less sugar dengan krim, ada juga dengan eh, sweet and cream gitu ya. Nah, terus juga ada teh. Ada yang tawar, ada yang manis, ada yang less sugar plus krim, ada yang manis plus krim, ada yang less sugar plus lemon, ada juga manis lemon. Nah, untuk ukuran gelas itu ada pilihan small, regular, sama large ya, kecil, sedang, dan besar. Nah, itu kafenya. Lalu Indri eh, mau memesan eh, dan dengan temannya kan tadi selain untuk dirinya juga buat temannya.
Lalu temannya tuh bilang, Indri saya tuh nggak mau kalau minum kopi atau jus gitu, jus jeruk saya nggak mau. Jadi minumannya selain itu. Nah, eh, apa namanya? Sekarang pertanyaannya, berapa banyak cara Indri memesan satu roti dan segelas kopi? Kalau Indri sendiri pengen memilih roti, satu roti dan segelas kopi untuk dirinya. Sementara kalau untuk temannya, selain syarat tadi, bahwa dia temannya akan dibelikan satu muffin dan segelas minuman, kecuali yang dikecualikan. Nah, seperti itu ya. Nanti ada pertanyaan lanjutan nih setelah ini dijawab. Ya, sekarang itu dulu. Berapa banyak cara Indri dapat memesan satu roti dan segelas kopi untuk dirinya dan satu muffin dan segelas minuman untuk temannya. Oke, kalau sudah ada yang jawaban, silakan di chat aja, disimpan jawabannya. Maaf Bu, ini yang untuk satu roti sama satu gelas kan ya Bu? Maksudnya? Maksudnya sekarang ini yang dicari itu yang Indri dapat memesan satu roti sama satu gelas kan ya Bu? Satu gelas kopi ya Bu? Ya sama satu muffin dan segelas minuman untuk temannya juga. Oh, baik Bu, baik Bu. Boleh Makasih. kalau tahapan kerjanya mau begitu boleh kan kita sama seperti di konsep
Sebetulnya kita itu akan bekerja sesuai langkah-langkah gitu. Kalau mau dibuat langkah satunya nyelesain Indri dulu kan bisa aja. Lalu nyelesain masalah temannya. Tapi pemesanan satu paket harusnya. Karena yang dipesan adalah pesanan Indri dan temannya. Jadi Indri itu memesan juga untuk temannya kan gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Apa? Kapan? Ya. Mhm. Oke. Sudah ada jawaban dari Ajis, sudah ada jawaban dari Umar. Wah, ternyata waktu sudah semakin dekat. Kita coba ya, berarti Umar silakan. Sekarang kesempatan buat Umar ya, gantian ya. Nanti kalau kurang jelas baru kita minta tambahan dari Ajis karena jawabannya sama. Silakan Mas Umar, mau pakai ini sendiri atau mau Eh, pakai whiteboard? kalau diputar kamera bisa nggak, Bu? Jadi saya jelasin lewat dari buku, Bu. Ya, boleh. Saya spotlight ya, berarti ya. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Nah, eh, sudah kelihatan teman-teman semua? Kecil tulisannya, Umar. Iya, Bu. Mohon maaf. Ini Harus apa? harus di landscape. Kalau di landscape agak besar. Coba. Nah, itu kan agak besar. Nah, kan enak Sudah aman ya, sekarang. Bu, berarti ya, Bu? Ya. Oke. Nah, baik teman-teman. Di sini kan yang langkah pertamanya itu saya lihat dulu soalnya. Nah, bahwasannya di dalam soalnya itu ada 8 jenis roti dan 6 jenis muffin ya kan. Nah, langkah saya yang pertama itu hitung dulu berapa banyak cara Indi dapat memesan satu roti dan segelas kopi ya kan. Nah, untuk dirinya.
Berarti langkah pertamanya itu kita harus cari dulu nih. Indri memesan satu roti dan satu kopi, ya kan? Nah, ternyata di dalam soalnya itu bahwasannya jumlah rotinya itu ada 8 nih, ya kan? Ada 8 jumlah rotinya. Terus untuk Bukan jumlah jenis, pilihan. oh ya, untuk pilihan rotinya itu ada 4, ada 8, ya kan? Nah, dan untuk ukurannya itu ada 3 kan di dalam soalnya tersebut. Nah, berarti untuk cara ngitungnya itu berarti jumlah sama dengan jumlah roti dikali sama buka kurung jumlah kopi dikali jumlah ukuran, ya kan? Karena kalau beli kopi pasti kan harus tahu kan ukurannya mau ukuran apa kan. Nah, berarti kita kita ini kita masukin di angkanya kan. Berarti si eh, 8 jenis roti kita taruh di sini 8, terus kita buka kurung, terus jenis kopinya itu kan ada 4, ya kan? Dikali sama si 3 jenis ukurannya. Jadi sama dengan 4 dikali 3 kan 12, ya kan? Berarti 8 dikali 12 sama dengan ada 96 cara di sini ya. Saya tulis cara 96 cara. Nah, terus di sininya juga serta satu muffin dan segelas minuman untuk temannya. Nah, berarti kita cari lagi nih untuk temannya yaitu satu muffin dan satu minuman, ya kan? Nah, terus kita masukin deh di dalam soalnya. Nah, di sini bahwasannya jenis muffinnya itu kan ada 6. Berarti kan, berarti minuman yang bolehnya itu sama dengan 1 ditambah 6 sama dengan 7. Kenapa saya tambahin 1? Karena kan buat temannya, ya kan? Sama segelas minuman untuk temannya, ya kan? Jadi ada untuk minuman yang boleh itu ada 7, ya kan? Dan untuk Bisa ukurannya bisa itu, diulangi lagi kenapa ada 1 + 6? 1 + 6 itu dari rumusnya kalau nggak salah ya, bukan dari sininya, dari apa ya dibilangnya? Tuh, dari yang kita sudah pelajarin yang dari apa ya? Sebentar, sebentar. 1 + 6 dari varian minumannya, Mai. Oh iya, dari varian minumannya ya. Maaf teman-teman. Nah, Hmm. terus terima kasih Rio. Nah, terus untuk ukurannya seperti biasa sama ya, yaitu tiga ada 3 jenis ukuran. Berarti caranya yaitu jumlah muffinnya dikali sama jumlah minuman dikali sama jumlah ukurannya seperti kayak tadi ya. Pasti kan kalau mau beli minuman pasti kan harus tahu ukurannya mau yang berapa kan. Nah, ya Allah. Nah, terus habis itu Ya nge-lag, Umay. Apa yang terjadi dengan Umay? Ini nggak hilang tapi cuman ini aja ya. Freeze, Bu. Membeku. Jadi Umay frozen. Wah, hilang bener akhirnya. Wah, sayang. Umay dikit lagi padahal. Kira-kira apa yang akan dilanjutkan oleh Umay tadi ya dalam penjelasan itu? Ada yang mau nambahkan karena waktu kita udah mulai dikit lagi. Mungkin itu tinggal dihitung secara keseluruhan aja, Bu, antara pesanan Indri sama pesanan temannya. Pesanan temannya belum selesai tadi dia. Pesanan temannya apa? Pesanan Teman. temannya itu ini, Bu, yang eh, tadi kan varian minumnya kan ada 7, Bu, ya, dan ada 3 ukuran. Berarti caranya itu 7 dikali 3.
berarti 21 Kali 6. pilihan. Maafin ada 6. Nah, buat minumannya dulu ada 21 pilihan. Nah, karena muffin ada 6, berarti tinggal akhirnya tuh 6 dikali 21. Jadi 126 pilihan. Nah, Oke. kemudian tinggal dijumlahin keseluruhannya, pesanan Indri sama pesanan temannya. Tadi intinya Dijumlahkan. kan Dikalikan. dikali, Bu, dikali. Dioperasi. Kenapa kali? Kenapa tidak jumlah? Ayo yang di kepala kita, ini ada pilihan Indri 96. Lalu ada pilihan temannya 126 ya. Kenapa pilihan Indri dan pilihan temannya itu dikali bukan dijumlah? Karena dia ini gak sih, kalau menurut saya itu dia mesennya 2, Bu. Bukan atau, tapi dia pakai dan gitu, Bu. Makanya dikali. Ya, 2 paket ya. Paket Ya, pilihan dia dan paket pilihan temannya. temannya gitu, Bu. Dan Mas Umay dibantu dijawab dengan teman-temannya ini karena kan waktunya semakin berjalan. Tapi Iya, Bu. semestinya Mohon udah maaf. searah. Coba boleh Kak Mas Umay mau nunjukin lagi tadi kerjaannya sedikit Nggak untuk perlu, Bu. lihat. Udah cukup. Sudah Oke. ya, mohon maaf, Bu. Tadi sinyal saya tiba-tiba keluar, Bu. Iya. Tapi teman-temannya udah bisa menangkap idenya. Jadi kita memang kalau di sini pekerjaan ini memang terbaik adalah kita memilah dulu langkah per langkah. Itu akan lebih hati-hati, ya. Akan membuat cara kita menjadi lebih terkontrol dengan baik. Nah, masih di masalah yang sama, pertanyaan berikutnya. Begitu Indri bayar, ya, lalu dia mendapat oh ya. Ketika bayar, dia dapat voucher katanya. 1 minuman gratis yang dapat digunakan untuk pembelian berikutnya. Pertanyaannya sederhana. Berapa banyak menu minuman yang berbeda yang bisa Indi pilih nanti? Boleh nggak sih? Berapa banyak? Jadi dengan pakai voucher itu untuk pembelian yang berikutnya, Indri kira-kira bisa milih berapa banyak cara? Berapa Kak? Nadia? 36 minuman. 36 cara? Ya? Iya, Bu, 36 cara. Dari mana diperoleh 36? Itu kan tadi jus jeruknya kan 1 ya, Bu. Tapi dia ada 3 ukuran. Jadi 1 kali 3 berarti 3. Itu jus jeruk. Terus coklatnya juga cuma 1. Jadi dia 3 juga. Terus kopinya kan ada 4. 4 macam kan, ada yang ada 4 ini. Ada pahit, manis, sedikit gula, sama manis tambah krim. Kan berarti 4. Terus karena ada 3 ukuran, jadi 4 kali 3 jadi 12. Terus tehnya tadi ada 6 ya? Iya, tehnya kan 6. Terus kali 3 ukuran jadi 18. Udah dijumlahin 3 tambah 3 tambah 12 tambah 18 jadi 36. Ya. Kali ini kenapa dijumlahkan? Karena dia ini Kenapa tidak dikali? memilih 1. Ya. Jadi karena dia hanya diminta dia memperoleh 1 minuman gratisnya. Jadi karena 1, maka objeknya 1, maka kita bisa bayangkan bahwa dari objek pilihan yang ada itu masing-masing semua akan kita jumlahkan. Jadinya berapa? 36 cara.
Oke, dan masalah KKP akhirnya bisa diselesaikan. Dan masih kuat kan puasanya? Dengan membayangkan kalau yang seneng kopi, waduh membayangkan aromanya gitu ya. Atau mungkin yang seneng sama coklat panas, Masya Allah. Belum lagi juga sama minuman. Wah, ini belum saya tambahkan lagi dengan pilihan pakai es tanpa es. Akan jadi lebih banyak lagi. Ya. Oke. Ah, Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari bagaimana konsep dasar dari perkalian dan penjumlahan ya, termasuk juga sarang burung. Artinya itu sebetulnya boleh dikatakan untuk perkalian dan penjumlahan adalah pengantar dari ke depan kita akan coba memahami kombinasi dan permutasi karena itu akan menjadi dasar dari perkalian dan penjumlahan karena akan selalu digunakan dalam hampir setiap masalah. Kita harus punya intuisi yang tajam untuk memilah kapan kita pakai perkalian dan kapan kita menggunakan penjumlahan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Ibu eh mau, ya Ibu mau silakan. izin dulu, Ibu. Apa? Mau